masa Khalifah Umar, ya, bersama Umar, fakana khutbatuhu salatuhu ila aqul qad intasafan nahar. Ya, beliau menunaikan khutbah dan salat Jumat itu ketika pas di pertengahan siang itu. Tadi sebelum, ini pas di pertengahan. Kemudian aku tunaikan Jumat pada masa Khalifah Utsman, dan beliau menunaikan khutbah dan salat Jumatnya ketika matahari telah tergelincir. Ya, fama ra'aitu ahadan abadzalika wala ankarahu. Dan saya tidak melihat satupun sahabat yang mencela dan mengingkari amalan tersebut. Ya. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari asar ini menyatakan al-atharu dhaif kama qalahu An-Nawawi wa ghairuhu. Asar riwayat ini lemah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Pendapat pertama berarti berdalil dengan asar yang lemah, maka tidak la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah, maka pendapatnya mardud, tertolak. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa waktu Jumat itu adalah pada jam ke-6, dimulai semenjak masuknya waktu duha, naiknya matahari setinggi penggalahan. Itu terhitung sekarang masuk waktu duha berapa? Anggap misalnya jam setengah 7, ya kan? Anggap misalnya jam setengah 7. Setengah 7 sampai setengah 8, jam berapa? 1 jam. Setengah 8 sampai setengah 9, 2, jam kedua. Setengah 9 sampai setengah 10, jam ketiga. Setengah 10 sampai setengah 11, 4 ya. Setengah 11 sampai setengah 12, 5. Setengah 12 sampai setengah 1. Itu ya hitungannya ya. Iya, nah, itulah waktunya. Pas di pertengahan, pas di puncak, atau tergelincir. Baik, ini pendapat ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Rasuluddin Al-Albani, condong kepada pendapat ini. Ada pendapat ketiga menyatakan bahwa waktu Jumat itu adalah setelah tergelincirnya matahari dan tidak ditetapkan jam berapa dan segala macamnya itu. Ya. Ini berdasarkan kepada hadis Anas bin Malik, hadis keluarga Imam Bukhari, Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ah hina tamilus syams, dan ini yang lebih selamat dalam permasalahan ini. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat Jumat tatkala matahari telah tergelincir. Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat sah Jumat yang kedua adalah hudurul jamaah, adanya jamaah yang hadir. Ini menjelaskan bahwa sholat Jumat tidak dikatakan sah kalau seandainya tidak didirikan berjamaah. Berapa jumlah jamaahnya? Kalau Pak ditanya orang, berapa minimal jumlah jamaah baru bisa ditegakkan sholat Jumat? Berapa? Hah? 40 ya? Ya, pendapat pertama menyatakan ya 40. Nah, ini fungsinya kita mengkaji ya, mempelajarinya. Pendapat pertama menyatakan jumlahnya 40. Ini berdasarkan kepada hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya. Ba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mus'ab bin Umair ila ahli Madinah untuk mendakwakan penduduk Madinah. Falamma kana yaumal jumu'ah, tak kala datang hari Jumat, ya, jama'a bihim wa kanu arba'in. Mus'ab bin Umair menegakkan salat Jumat sementara jumlah mereka ketika itu adalah 4 orang. Wa kanat awwalu jum'ah jama'at bil Madinah, dan inilah Jumat yang pertama sekali dilakukan di kota Madinah ketika itu. Ketika jumlah yang hadir ketika itu berapa?
40 orang yang dikumpulkan oleh Mus'ab Ibnu Umair. Maka pendapat inilah yang dinukilkan sebahagian dari para ulama bahwa jumlah minimal untuk bisa ditegakkan sholat Jumat itu adalah 40 orang. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa hadis tadi atau riwayat tadi tidaklah menjelaskan bahwa itu jumlah minimal. Ya, bukanlah menjelaskan bahwa itu jumlah minimal. Adapun jumlah 40 di situ lantaran karena kebetulan kondisi ketika itu jumlah yang hadir 40 gitu ya. Jumlah yang hadir 40. Bukan menjelaskan itu jumlah minimal berarti 39 jamaahnya tidak sah, bukan. Baik. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya jumlahnya itu minimal 4 orang. 3 yang datang, 1 yang menyeru. Nah, berdalil dengan apa? Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Apabila kalian diseru untuk menegakkan salat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, hendaklah kalian bersegera mengingat Allah, yaitu menunaikan salat Jumat tersebut, wa zarul bai', tinggalkan jual beli. Dalam ayat ini disebutkan ada yang menyeru dan ada yang diseru. Yang menyeru 1 orang. Berapa yang diseru? Nah, disebutkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berarti jumlahnya banyak. Standar minimal dikatakan dia jumlahnya banyak adalah 3 orang. Dalam bahasa Arab 1 itu namanya apa? Mufrad. 2 itu apa? Musanna, ya. Yang ketiga jamak. Jamak itu artinya banyak. Berarti 3 ataupun lebih ini dia jamak. Standar minimal dikatakan banyak itu berarti 3. Tak kala yang diseru itu, hai orang-orang beriman, berarti jumlahnya banyak. Berarti yang diseru 3 orang minimal, ditambah yang menyeru 1 orang, jumlahnya berapa? Berarti 4 orang. Pendapat yang kedua ini menyatakan standar minimal orang yang menegakkan sholat Jumat itu adalah 4 orang. Bisa dipahami? Baik. Namun sekali lagi pendapat kedua ini tidak begitu kuat. Kenapa? Karena pernyataan bahwa banyak itu baru dikategorikan banyak itu jumlahnya harus 3 atau lebih. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena ternyata sholat berjamaah itu bisa ditegakkan dengan jumlah 2 orang. Betul tidak? Nabi SAW pernah sholat malam berdua dengan Abdullah bin Abbas. Ya, baik. Maka bahkan dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan itnani jama'atun, 2 itu sudah jamaah, sudah banyak. Ya, baik. Maka dengan bilangan seperti ini berarti pendapat yang ketiga menyatakan minimal jamaah yang menegakkan sholat Jumat itu adalah 3 orang. 1 yang menyeru, 2 yang diseru. Berarti nanti ada khatib, 2 yang mendengar. Gitu ya. Dan inilah wallahu taala alam pendapat yang kuat dalam permasalahan ini. Kemudian syarat sah Jumat yang ketiga adalah disyaratkan orang yang menegakkan sholat Jumat itu adalah penduduk setempat. Ini sempat kita singgung kemarin ketika pembahasan tentang wajib Jumat. Ya, wajib Jumat kita menyatakan bahwa yang wajib Jumat itu apa? Orang yang mukim. Maksud dari wajib Jumat di sini adalah yang wajib menegakkan sholat Jumat.
pesan kemarin masih ingat nih. Ya, yang wajib menegakkan solat Jumat yaitu orang yang mukim, yang berada di tempat tersebut, yang menjadi warga di tempat tersebut. Adapun musafir tidak disyariatkan mereka untuk menegakkan solat Jumat. Namun kalau seandainya mereka pas berada di sebuah daerah yang penduduk penduduk tempat tersebut sedang menegakkan solat Jumat, maka dia tetap ikut untuk menunaikan salat Jumat tersebut karena masuk dalam seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Bisa dipahami? Baik. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa kalau seandainya yang menegakkan solat Jumat ini adalah orang musafir, bukan warga setempat, maka Jumatnya tidak sah. Apa contohnya? Misalnya anak KKN. Dia KKN di sebuah daerah dan dia sudah dianggap safar ke tempat tersebut. Di daerah tersebut ternyata warga tempat tersebut tidak ada menegakkan sholat Jumat. Ya, warga tersebut biasanya kalau Jumatnya pergi keluar dari kampung mereka itu, masjid sebelah. Ya kan? Kemudian anak KKN ini mereka menyatakan, ayo kita tegakkan Jumat di sini, di musola kita ini. Itu kata mereka. Kan jumlah kita ramai ini sampai 40 orang ini. Ya. Maka kalau seandainya mereka yang menegakkan Jumat, maka Jumatnya tidak sah. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih. Kenapa? Karena tak ditemukan satu pun dalil Nabi SAW maupun para sahabat tak kala mereka dahulu safar mereka menegakkan solat Jumat, tak temukan dalil. Kalau padahal sebab untuk menegakkan solat Jumat ketika itu ada. Bisa pahami? Ini kalau tidak faham ini bisa salah faham. Ya. Jadi sebab untuk melakukannya ketika itu ada. Namun tidak dilakukan oleh Nabi SAW ketika safar maupun oleh para sahabat. Tidak dilakukan. Maka tak pernah Nabi SAW menegakkan salat Jumat ketika safar. Langkah seringnya Nabi SAW safar bersama para sahabat. Baik. Namun kalau seandainya kita safar berada di sebuah tempat yang penduduk tempat tersebut sedang menegakkan salat Jumat, wajib ketika itu bagi kita untuk ikut solat Jumat. Bukan kita yang menegakkannya, tapi kita sebagai pengikutnya peserta Jumat. Maka disyaratkan di sini menjadi syarat sah Jumat itu adalah yang menegakkan sholat Jumat itu adalah penduduk setempat. Sehingga Syekh menyatakan dengan tak ditemukan dalil bahwa Nabi SAW maupun para sahabatnya pernah menegakkan sholat Jumat di saat mereka safar, ini menjelaskan bahwa ini tidak disyariatkan. Kalau seandainya pernah mereka melakukan, tentu riwayatnya akan sampai kepada kita, karena sholat Jumat itu tidak bisa ditegakkan sendiri kecuali harus berjamaah, ya, harus berjamaah. Sehingga orang yang melakukannya pada saat sekarang ini dia musafir lalu dia tegakkan sholat Jumat, maka masuk ke dalam hadits man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melaksanakan sebuah amal yang tidak ada anjuran kami, syariat kami di atasnya, maka ibadahnya tertolak. Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Oke, sekarang kami tanya, apa hukum Jumat bagi musafir? Apa hukum Jumat bagi musafir? Hah? Oke, kalau dia mau, kalau tidak mau, tidak apa-apa. Ganti dengan salat zuhur. Oke. Kalau seandainya orang yang musafir ini dia safar rame-rame, kemudian datang masuk waktu Jumat, boleh tidak dia menegakkan salat Jumat? Hah? Tidak. Oke. Baik.
Terus gimana Ustaz? Nanti masalahnya pembahasan ini belum sampai kita. Apa hukum? Sudah kita bahas kemarin. Hukum Jumat bagi musafir itu apa? Ya kan? Sebagian menyatakan bahwa hukum melaksanakan Jumat bagi musafir itu tetap wajib karena masuk dalam seruan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya li sholati yaumil jum'ah, apabila kalian diseru untuk menegakkan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera. Kata-kata segera itu menunjukkan mana? Wajib, perintah. Ini berlaku baik dia mukim maupun musafir. Baik dia mukim maupun musafir. Fas'au. Ya. Kecuali kalau seandainya di situ ada masyaqqah. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Ada masyaqqah yang dia kesulitan untuk menegakkan salat Jumat, maka silakan. Wallahu taala alam dalam permasalahan ini, ya. Kami sampai sekarang juga masih condong kepada pendapat menyatakan bahwa hukum Jumat bagi musafir itu tidak wajib. Wallahu taala. Kemudian syarat sah Jumat yang keempat adalah didahului oleh dua khutbah. Didahului oleh dua khutbah. Menjelaskan kepada kita bahwa khutbah Jumat termasuk dari syarat sah Jumat. Ya. Dengan demikian mendengarkan khutbah ini juga termasuk sebuah kewajiban. Ya, ini juga termasuk sebuah kewajiban. Sehingga ketika khatib sedang berkhutbah, Nabi SAW melarang makmumnya untuk berbicara. Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan syarat sah khutbah Jumat. Hati-hati yang akan menjadi khatib Jumat. Kita akan bahas sekarang mana saja syarat-syarat sahnya khutbah Jumat. Setelah kita memahami akan pentingnya khutbah Jumat, ya, karena itu termasuk dari syarat sah Jumatnya, maka kita juga harus mempelajari dan memahami mana dia syarat sah khutbah Jumat. Pertama, disebutkan oleh para fuqaha, ya, termasuk dari syarat sah khutbah Jumat itu adalah didahului dengan puji-pujian, atau terdapat di dalam khutbah tersebut puji-pujian kepada Allah. Ya, hamidallah ta'ala. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Berarti jika seandainya ada yang berkhutbah pada hari Jumat tersebut tidak ada di dalamnya bentuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bahwa khutbah Jumatnya tidak sah. Sehingga kalau seandainya khutbah Jumatnya tidak sah, maka Jumatnya pun juga tidak sah. Ya, salat Jumatnya juga tidak sah. Kemudian bagaimana bentuk pujian kepada Allah tersebut? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di sini pujian tersebut bisa dalam bentuk alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, ya, atau innal hamdalillah, khutbah hajah, ya. Dan bisa juga dalam bentuk ahmadullah taala. Kalau alhamdulillah artinya apa? Segala puji milik Allah, segala pujian milik Allah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk pujian milik Allah. Bisa juga dalam bentuk ahmadullah ta'ala, artinya saya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah terpenuhi syarat sah khutbah Jumat tersebut. Apa dalil yang menjelaskan bahwa pujian kepada Allah termasuk dari syarat sah khutbah Jumat? Para ulama kita berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, hamidallaha wa athna alaihi, beliau memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian riwayat yang lain dinyatakan kullu amrin la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa. Setiap urusan yang tidak dibuka, yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, maka perkara tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kemudian syarat sahur yang kedua adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan bersalawat kepada Nabi, ya, ucapan bersalawat kepada Nabi bisa dalam bentuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa itu? Semoga Allah bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa itu? Ya Allah, berikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Kedua itu boleh dia dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, boleh juga dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah khabar, yang kedua adalah doa permintaan. Apa dalil yang apa dalil dari para ulama menjelaskan bahwa bersalawat kepada Nabi dalam khutbah Jumat itu termasuk dari syarat sahnya khutbah Jumat? Para ulama kita tidak menyebutkan adanya dalil yang terperinci yang mensyaratkan harus ada salawat dalam khutbah Jumat. Mereka hanya berdalil bahwasanya setiap penyebutan pujian kepada Allah biasanya diiringi dengan salawat kepada Nabi. Sehingga ketika diwajibkan pujian kepada Allah, maka berarti juga harus diiringi dengan bersalawat kepada Nabi. Ya. Nah, penyebutan Allah dengan Nabi Muhammad SAW ini baik. Contoh dalam azan saja misalnya. Setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita akan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Baik. Nah, ini yang didalil oleh kita terutama dalam mazhab Syafi'i. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tidak kuat berdalil dengan ini. Ya. Kenapa? Alangkah banyak penyebutan Allah, nama Allah namun tidak diiringi dengan penyebutan Nabi Muhammad. Contoh, ketika kita mau makan, kita mengucapkan apa? Mau makan mengucapkan apa? Bismillah. Ada syariat menambah dengan wa Muhammad Rasulullah? Tidak. Ketika mau menyembelih, bismillah. Ada syariat mengucapkan Muhammad Rasulullah? Tidak. Atau Allahumma shalli ala Muhammad? Tidak. Justru orang yang menyembelih yang disertai dengan penyebutan Nabi Muhammad itu bisa ke syirik perginya. Ya. Bismillah wa bismi Muhammadi Rasulillah. Ya. Baik. Nah, maka berarti tidak mesti penyebutan Allah diiringi dengan penyebutan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian kata Syekh, walihada dalilun sahihun, tidak ditemukan di situ ada dalil yang sahih yadullu ala ishtiratis salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khutbah, yang menunjukkan akan disyaratkannya bersalawat kepada Nabi ketika berkhutbah. Salah satu ustaz kita ketika berkhutbah di salah satu masjid, benar. Ini ustaz memang tidak ada baca salawat. Langsung setelah baca puji-pujian kepada Allah gitu kan, langsung khutbah. Apa terjadi? Jadi pembicaraan bagi buya-buya yang ada gitu kan. Ya. Kemudian disampaikan, nah, ini tidak ada salawat tadi deh khatibnya, tidak sah khutbah Jumat. Tapi nya lagi sholat juga. Kalau tahunya tidak sah seharusnya tidak usah sholat di situ kan gitu kan.
Ini dia pentingnya kita memahami dan mempelajarinya. Ternyata mensyaratkan salawat untuk sahnya khutbah Jumat itu laisa lahu dalil, tidak ada dalilnya. Hanya dengan logika tadi saja. Dan ternyata itu pun juga sudah dibantah. Syarat yang ketiga, berarti syarat kedua mardud ya, tertolak. Syarat yang ketiga adalah wa qira'atu ayatin fa aktsar. Minimal membaca satu ayat Al-Qur'an ketika khutbahnya. Sehingga kalau ada seandainya khatib berkhutbah dari awal sampai akhir tidak ada dia baca satu pun ayat Al-Qur'an. Kan tidak ada dibacanya satu ayat Al-Qur'an pun. Karena khatib tersebut ternyata menyebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada baca ayat. Ya kan? Baik. Maka berdasarkan kepada syarat ini berarti khutbah Jumatnya tidak sah. Mana dia yang disyaratkan tersebut? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa disyaratkan minimal satu ayat jika sekiranya ayat tersebut adalah ayat yang dapat dipahami maknanya. Kalau seandainya ayat tersebut tidak dapat dipahami maknanya kecuali dengan harus menambah kepada ayat setelahnya, atau dengan harus menyebutkan ayat sebelumnya baru dipahami ayat tersebut, maka ketika itu tidak gugur ya kewajiban yang ada, yang tidak gugur syarat sah khutbah Jumat itu dengan membaca satu ayat itu saja. Bisa paham? Bisa paham? Banyak loading ya? Ngantuk kayaknya. Oke, kita ulang sekali lagi. Syarat sah Jumat yang ketiga apa tadi? Membaca satu ayat Al-Quran atau lebih. Kalau ada orang yang khutbah Jumat tanpa baca ayat sama sekali, berarti khutbah Jumatnya tidak sah, karena ada syarat sah Jumat yang terhilang ya, yang tertinggal. Baik, disyaratkan minimal satu ayat. Standar satu ayat, minimal satu ayat ini adalah tak kala ayat tersebut adalah ayat yang dapat dipahami maknanya. Kalau seandainya nyobaco satu ayat tapi satu ayat itu tak bisa dipahami maknanya, karena memahaminya harus digabungkan dengan ayat setelahnya, maka tidak sah mencukupkan dengan satu ayat itu saja. Bisa dipahami? Harus dibaca keduanya. Atau ayat ini tidak bisa dipahami mana kecuali dibaca ayat sebelumnya, maka tidak cukup dengan satu ayat itu saja. Jadi satu ayat itu maksudnya adalah ayat yang dapat dipahami maknanya, gitu ya. Contohnya misalnya dia baca surah Ar-Rahman itu mudhammatan, artinya keduanya hijau tua warnanya. Hijau tua warnanya apa? Nah, ini akan dipahami dengan membaca ayat sebelumnya atau membaca ayat setelah. Kalau dia hanya membaca matan ayat 64 itu, surah Ar-Rahman ayat 64 itu, maka tidak gugur kewajiban tadi itu. Gitu ya. Kita selesaikan satu poin ini, nanti kita lanjutkan poin setelah ini. Yang dijadikan dalil oleh para ulama kita tentang disyariatkannya membaca ayat minimal satu ayat di dalam khutbah itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Amarah binti Abdurrahman, dari saudara perempuannya. Amarah berkata, akhadtu qaf wal Qur'anil Majid min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah wa huwa yaqra'u biha al-minbar fi kulli jum'ah. Aku menghafal Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf wal Qur'anil Majid itu langsung dari mulut Nabi SAW pada hari Jumat yang senantiasa beliau baca pada setiap khutbah Jumat. Ya. Kata Imam Nawawi, wa fihi dalilun lil qira'atil khutbah. Ini menjelaskan ya, disyariatkannya, menjadi dalil disyariatkannya membaca Al-Qur'an ketika khutbah. Namun kata Syekh, walakin hadza laisa bidalil.
Akan tetapi ini tidak sah, tidak kuat dijadikan dalil yang mensyaratkan harus membaca ayat. Li'anna al-fi'l al-mujarrad, karena ini hanya sebatas amalan Nabi SAW. Ya, perbuatan Nabi SAW. La yadullu 'ala al-wujub, itu tidak bisa menunjukkan kepada makna wajib. Kalaulah sebatas amalan Nabi saja, itu dikatakan wajib. Alangkah banyaknya kewajiban-kewajiban yang ada, karena banyak ini diperbuat oleh Nabi. Maka berdalil dengan sebatas hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi SAW saja, maka ini tidak kuat menjelaskan itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Sehingga walihada, oleh karenanya zahab ba'du ahli ilm, sebahagian para ulama berpendapat la tustaratu li sihhatil khutbah qira'atu syai'in minal Qur'an. Tidak disyaratkan untuk keabsahan khutbah Jumat itu harus membaca ayat tertentu, satu ayat di dalam Al-Quran. Tidak disyaratkan. Dan inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Sudah dua yang lemah, ya. Salawat satu, kemudian baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Akhwani wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan syarat sah khutbah Jumat yang keempat adalah al-wasiyatu bi taqwallahi azza wa jalla, yaitu wasiat takwa. Dia berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa di sini baik dengan ucapan usikum wa nafsi bi taqwallah, gitu ya, atau dengan membaca ayat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini semuanya masuk dalam makna wasiat takwa. Kedua-duanya boleh. Pertanyaan yang muncul, apakah ini harus di dalam bahasa Arab dengan mengucapkan usikum wa nafsi bi taqwallah? Faqad fazal muttaqun. Ini yang sering kita dengar kan? Hampir setiap khatib menyampaikan ini. Atau boleh dengan ucapan bahasa Indonesia. Dan tidak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk seluruh jamaah Jumat. Ya. Baik, maka dalam permasalahan ini wasiat takwa atau bahkan khutbah Jumat itu, maka ini boleh digunakan dengan bahasa daerah setempat. Bahkan inilah yang lebih dianjurkan. Apa gunanya menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga dari sisi wasiat itu tidak tercapai, karena si pendengar tidak memahami wasiatnya. Sehingga berdasarkan kepada pemahaman ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa wasiat takwa dalam khutbah Jumat itu tidak mesti dalam ucapan aku wasiatkan takwa. Tidak. Akan tetapi boleh dengan menggunakan makna dari takwa itu. Makna takwa apa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka kalau seandainya dia serukan ketika berkhutbah itu seruan untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, dan memang ini isi dari setiap khutbah, betul atau tidak? Tidak mungkin ada isi khutbah Jumat selain daripada itu. Seruan untuk mentaati Allah dan seruan untuk meninggalkan larangan Allah. Ya, maka ini sudah sah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Ya. Sehingga kalau seandainya ada khatib yang ketika dia berkhutbah tidak menyebutkan wasiat takwa dalam lafaz Arab atau langsung mengucapkan aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, maka jangan langsung dihukumi khutbah Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena sudah dihukumi wasiat takwa, atau telah dihukumi si khatib telah berwasiat kepada jamaahnya untuk bertakwa dengan isi khutbahnya itu. Karena isi khutbahnya itu apa? Seruan untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Adapun berdalil dengan apa yang diperbuat dahulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tak ditemukan dalil yang secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa harus berwasiat dengan lafaz takwa itu, tidak temukan. Adapun Nabi SAW dahulu berkhutbah dengan menyebutkan khutbah hajah itu memang karena Nabi SAW orang Arab dan menyampaikan wasiatnya dalam bahasa Arab. Bisa dipahami? Baik, maka dengan demikian jangan sampai kita nanti terkaget-kaget kalau seandainya ada salah satu asatidz kita, ustaz kita ketika berkhutbah itu tidak ada yang menyampaikan saya wasiatkan kepada seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah, atau tidak ada dia mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah atau usikum wa nafsi bittaqwallah. Ya. Baik. Ini dia syarat yang keempat. Namun bagi yang akan berkhutbah di tempat umum, nah, ini garis bawahi lagi, maslahat mainnya lagi, ya, maka berikanlah wasiat takwa sesuai dengan apa yang dipahami oleh kaum muslimin. Kaum muslimin memahami, dan ini yang diajarkan kepada mereka kalau pembahasan fikih itu, ya, bahwa yang dinamakan wasiat takwa itu adalah dengan ucapan usikum wa nafsi bitaqwallah, dan seterusnya. Terutama dalam mazhab Syafi'i ini tegas menyebutkan bahwa wasiat takwa atau khutbah Jumat itu memang harus berbahasa Arab. Ya. Baik, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikanlah. Kamu pernah dulu ditegur salah satu jemaah di Jabarah, ya, Ustaz kalau khutbah ada wasiat takwa. Tak ada apa. Kamu baca khutbah hajah bara wasiat takwa itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Betul tidak? Itu seluruhnya perintah untuk bertakwa. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, dan seterusnya. Ini sebetulnya seruan untuk bertakwa, itu berarti sudah wasiat. Kalaupun seandainya ada khatib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bacanya pujian-pujian kepada Allah, kemudian langsung sampai materinya langsung, tak ada salawatnya, ya kan? Oke, tak ada wasiat takwanya, tak sah khutbah. Coret nama ustaz yang besok dah beliau khutbah sekolah, gitu kan? Nah, pahami pembahasan dalam permasalahan ini. Baik. Kemudian yang kelima, ya, pendengarnya mencapai batas minimal. Pendengar khutbah itu mencapai batas minimal. Berapa batas minimal? 2. Ya.
Baik. Sekarang tanya, apa dalil yang menjelaskan bahwa batasan minimal yang mendengarkan khutbah Jumat itu 2? Apa dalilnya? Tadi sudah kita sampaikan tadi nih pembahasannya. Oke. Berdalil dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu maksudnya 1, 2 atau 3? Banyak, ya kan? Wahai orang-orang beriman. Jadi banyak. Idza nudiya lis-shalah, apabila kalian diseru untuk menegakkan salat pada hari Jumat, berarti ada yang menyeru. Ada yang menyeru dan ada yang diseru. Menyeru 1, yang diseru berapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Itu banyak. Banyak di situ sebagian menyatakan bahwa jumlahnya 3, kan gitu. Namun ini tidak kuat, karena menetapkan banyak itu harus 3 atau lebih, ya berarti sholat jamaah itu tidak boleh kalau tidak jumlahnya 3. Berarti ternyata boleh sholat berjamaah itu 2. Ya, hadis menyatakan al-ithna di jama', 2 orang itu sudah dikatakan jamaah. Dengan demikian maka batasan minimal adalah pendengarnya 2 orang, kemudian yang berkhutbah 1 orang. Itu ya. Baik. Kemudian syarat sah khutbah Jumat yang ke-6 adalah an takuna al-khutbatani ba'da dukhulil waqt. Khutbah itu dilakukan setelah masuk waktu Jumat. Setelah masuk waktu Jumat. Baik, sekarang muncul pertanyaan. Waktu Jumat kapan masuknya? Oke, waktu ke-6. Kita ulang sekali lagi ya. Kenapa waktu ke-6, Ustaz? Para ulama kelompok ini berdalil dengan hadis yang menyebutkan bahwa hari Jumat itu terdiri dari 12 jam. Nabi SAW menyebutkan, hadis telah kita sampaikan kemarin di awal pembahasan. Hari Jumat itu terdiri dari 12 jam. Berarti 6 jam pertama, kemudian 6 jam kedua. Menurut pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa waktu Jumat itu masuk tak kala masuk jam ke-6. Sehingga hadis menyebutkan orang yang datang pada jam pertama, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan 1 ekor onta yang gemuk jam pertama. Orang yang datang fisa'at tsaniyah pada jam kedua, berarti dia telah berkorban dengan 1 ekor sapi yang gemuk. Orang yang datang pada jam ketiga, berarti dia telah berkorban dengan kambing gemuk. Orang yang datang pada jam keempat, berarti dia telah berkorban dengan ayam. Orang yang datang pada jam kelima, berarti dia telah berkorban dengan 1 telur ayam. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, sampai datang khotib. Setelah khotib datang, maka malaikat menutup buku dan malaikat mendengarkan khotib berkhutbah. Berarti itu dimulai tak kala masuk waktu ke-6. Sekarang mulai waktu ke-6 itu kapan? Nah, dimulai perhitungannya itu dengan masuknya waktu duha. Kita anggap waktu duha itu 6:30. 6:30, 7:30 jam pertama, 7:30, 7:30 jam kedua, 8:30, 9:30 jam ketiga, 10:30, 11:30 jam keempat, 11:30, 12:30 jam keempat. Masa jam kelima? Jam kelima. Ya, jam kelima. Dari jam 10:30 sampai 11:30. Oke? Jam ke-6-nya baru 11:30 sampai 11:30. Masuk jam ke-6 berarti khutbah sudah dibolehkan. Betul tidak? Nyambung enggak? Nah, masih loading banyak ini.
Hadis tadi menyebutkan orang datang jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima. Hanya penyebutan sampai jam kelima. Kemudian datang khatib berkhutbah, malaikat sudah menutup buku. Bisa dipahami? Baik. Maka berarti menurut pendapat yang kedua ini, ya, mulai masuk waktunya itu adalah sebelum tergelincir matahari. Namun kita sampaikan, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih selamat. Pendapat yang lebih selamat adalah pendapat jumhur yang menyatakan mulailah Jumat itu setelah masuknya waktu zuhur. Ya. Hadisnya telah kita sampaikan tadi. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya menyebutkan fa in khataba qabla dukhulil waqt, apabila khatib berkhutbah sebelum masuk waktu Jumat, lam tasih al-khutbatan, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Tsumma la tasih al-jumu'ah, dengan demikian salat Jumatnya pun juga tidak akan sah. Kemudian ini dia 6 ya, 6 syarat sah khutbah Jumat. Kita ulang. Pertama apa? Pujian kepada Allah, baik dengan ucapan alhamdulillah atau ahmadullah misalnya, atau yang semisalnya. Ya. Oke. Karena hampir setiap Nabi SAW berkhutbah tidak meninggalkan pujian kepada Allah. Kemudian kedua, bersalawat. Namun ini pendapatnya tidak kuat, ya, lemah, mardud, tertolak. Karena tidak mesti setiap penyebutan Allah itu diiringi dengan penyebutan Nabi Muhammad. Contoh misalnya ketika kita baca bismillah mau makan, kita hanya sebatas baca bismillah, tidak perlu menyebut bismi Muhammadir Rasulillah, enggak. Ya, karena itu dalilnya. Sebagian ulama menyebutkan disyaratkan itu harus salawat kepada Nabi. Kemudian berarti yang kedua gugur, yang ketiga apa? Membaca minimal 1 ayat, ya, dan ini pun juga tidak kuat. Kenapa dikatakan ini tidak kuat? Karena berdalil dengan amalan Nabi. Nabi ketika berkhutbah membaca ayat. Sebatas amalan Nabi itu tidak menjelaskan sebuah kewajiban. Kalaulah setiap yang diperbuat oleh Nabi itu menunjukkan wajib, alangkah banyaknya kewajiban itu. Karena banyak yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga untuk menetapkan sebuah kewajiban itu harus ada dalil yang tegas dari ucapan Nabi SAW, baik dalam bentuk perintah ataupun dengan kata-kata wajib. Ya, baik. Maka gugur. Ya, yang ketiga ini tidak mesti, tidak harus. Enggak, khatib kalau membaca hadis saja maka sah. Yang keempat apa? Wasiat takwa. Oke, wasiat takwa ini boleh bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Baik dengan mengucapkan usikum wa nafsi bi taqwallah, atau dengan mengucapkan saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah, boleh. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahkan sah ketika seseorang berkhutbah dengan berwasiat dengan makna takwa saja. Ya, dengan makna takwa itu. Baik. Kemudian yang kelima, tercapai jumlah minimal yang mendengarkan khutbah Jumat. Berapa jumlah minimal dari? 2 gitu ya. 2. Baik. Kemudian yang keenam, masuk waktu Jumat. Khutbah itu dilakukan setelah masuknya waktu Jumat. Setelah masuknya waktu Jumat. Baik. Di penghujung pembahasan ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, wa qala ba'dul ulama, sebahagian para ulama menyatakan, inna syarqal asasi fil khutbah, sesungguhnya yang menjadi syarat utama keabsahan sebuah khutbah itu, dengarkan ini, sesungguhnya yang menjadi syarat utama untuk keabsahan sebuah khutbah Jumat
antashtamila 'alal mau'izatil muraqqaqah lil qulub, yaitu tak kala khutbah Jumatnya itu, mau'izah nasihatnya itu ya menancap kepada hati-hati kaum muslimin. Artinya faham kaum muslimin apa yang disampaikan oleh khatib itu, kemudian tergerak hatinya dan segala macamnya itu. Ya. Al-mufidah lil hadirin, yang bermanfaat bagi para jamaahnya. Wa annal hamdalillah, adapun syarat pujian kepada Allah, awis salah ala nabi, ataupun bersalawat kepada nabi, wa qiraati ayatin, atau membaca ayat tertentu dalam Al-Quran, kulluhum min kamalil khutbah. Semua syarat-syarat ini hanya sebagai penyempurnaan khutbah Jumat, tidak menjadi syarat utama. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah masuk kepada sunnah-sunnah sebelum pergi melaksanakan Jumat. Lumayan panjang. Kita mulai atau kita stop dulu? Masih semangat? Pak semangat lalu yo. Kita bahas separuh nanti nak nyambung. Baik, kita cukupkanlah. Kita cukupkan materi sampai sini. Nanti yang tidak paham silakan bertanya dalam pembahasan sisi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, sekarang siapa yang ingin bertanya kami persilakan. Boleh, bebas pertanyaannya. Masalah khutbah dilakukan apabila masih waktu Jumat. Kemarin kan. Apa seandainya khatibnya dah tiba sampai itu nggak lewat waktu setengah jam. Itu pokok apa salat Jumatnya awak macam kita lain atau langsung salat Jumat? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, ini tak tertutup kemungkinan terjadi ini ya. Jangankan di sini, hampir di pusat kota Painan saja pernah kejadian. Insyaallah ya, gegar juga dibayang. Khatibnya tidak datang, bubar jamaahnya. Tidak diganti pula dengan zuhur, itu langsung bubar aja. Ya, pernah kejadian. Itu menghebohkan juga ketika itu. Baik, permasalahan kalau seandainya khatibnya tidak datang, sudah ditunggu lewat setengah jam, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita pergi ke tempat masjid yang lain yang ditegakkan salat Jumat? Permasalahan yang muncul kalau sudah lewat setengah jam itu, tempat yang lain dah selesai itu, ya kan? Baik, bagaimana caranya? Usahakan kalau seandainya memang khatibnya tidak ada, para hadirin yang ada ya untuk bisa menggantikan khatib. Makanya harus ada khatib cadangan. Pengurus masjid itu memang harus ada bagian dakwahnya itu, bagian sisi agamanya itu, dan dia harus standby ya, harus standby itu. Nah, kalau seandainya memang anggaplah memang kondisinya ya tidak ada khatib Jumat, tidak ada, penggantinya pun juga tidak ada, apa yang harus kita perbuat? Nah, kalau seandainya memang kondisinya seperti itu, berarti ya udah, silahkan diganti dengan sholat zuhur. Namun selama memungkinkan, walaupun telah terlambat setengah jam, laksanakan boleh.
kan masih berada pada waktu Jumat. Ya, waktu Jumat. Sehingga para ulama kita menjelaskan standar minimal sholat Jumat itu bisa ditegakkan adalah tak kala masih mendapatkan waktu Jumat itu 1 rakaat sholat Jumat. Seperti khutbah, kemudian sholat baru selesai 1 rakaat, habis waktu sholatnya, silahkan sempurnakan. Karena Nabi SAW menyatakan, man adraka rakatan faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati 1 rakaat dalam sholat itu, berarti dia telah mendapatkan seluruh sholat itu. Seolah-olah dia telah sholat seluruh sholat itu pada waktunya. Silahkan sempurnakan. Ini pun juga berlaku jika seandainya kita dengan kondisi tertentu, misalnya tidak sempat sholat kecuali sudah di penghujung, masih bisa sholat 1 rakaat pada waktu itu. Untuk sholat itu maka silahkan sholat dengan sempurna, walaupun sisa rakaat yang lain sudah habis waktunya. Ini standar minimal. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang lain? Oke, silakan ya. Yang menggantikan kau? Kalau seandainya, jadi tadi standarnya itu, ketika si khotib ini memberikan khutbah dan apa yang dia sampaikan tersebut sudah dipahami oleh makmumnya, dan si makmumnya telah mendapatkan faedah dari yang disampaikan, berarti telah terpenuhi syarat standar minimal keabsahan sebuah khutbah Jumat. Nah, itu dia. Nah, silahkan diukur ini. Apa kata Syekh tadi kita sebutkan? Sebahagian para ulama menyatakan bahwa yang menjadi syarat utama dari khutbah Jumat itu adalah antastamil 'alal mau'izatil muraqqaqati lil qulub, di mana Jumatnya tersebut, khutbah Jumatnya itu ya merasuk ke dalam jiwa-jiwa yang hadir. Artinya bisa dipahaminya ya khutbahnya itu, kemudian al-mufidah lil hadirin, para jamaahnya dapat mengambil faedah dari khutbahnya itu. Adapun pujian, kata Syekh tadi, salawat kepada Nabi dan seterusnya, ini hanya sebagai penyempurnaan khutbah Jumat. Jadi kalau seandainya nyoba baca ayat Al-Quran, kemudian nyoba terjemahkan gitu kan, kemudian nyoba sampaikan hukum-hukum yang ada di dalam tuh, beberapa rinci saja. Kemudian nyoba duduk jalan. Kemudian masuklah khutbah kedua, nyoba baca ayat jalan, nyoba baca artinya. Nah, nyoba sampaikanlah hukum-hukum yang ada di dalam tuh. Misalnya kan poin-poinnya saja, maka dari sisi keabsahan khutbahnya sudah sah. Tapi ini insya Allah banyak buku panduan khutbah Jumat. Ampun yang khawatirkan dah itu dah ya. Yang pengganti koyo baca mulai dari awal khutbah sampai akhir. Orang ladak nyambung menanganya, hanya baca cerita seorang dia. Apa ada itu? Ini baca buku. Kan panjang lainnya. Baik, insyaAllah sah. Baik, ada lagi yang lain? Oke, Mak. Apakah diterimanya kita pergi Jumat pun mungkin surah tidak apakah diterima banyak kita, dan apakah cuma Jumat tidak, sedangkan imam yang menyampaikan itu banyak menyampaikan Oke, paham. Pertama, yang kedua, apakah di masjid-masjid di saat hati naik mimbar, mereka kan apakah mereka juga Mendengarkan khutbah, di situ banyak amalan bid'ah atau Oke, baik. Pertama,
Apakah kita tak kalah solat di masjid yang banyak di situ bid'ah-bid'ahnya misalnya kan? Jumat kita sah Ustaz. Ya. Ketika khutbah banyak bid'ahnya, ketika solatnya banyak bid'ahnya, segala macamnya. Maka faham atau pentingnya kita mempelajari mana dia syarat-syarat sahnya itu. Ketika syarat-syarat sah tadi terpenuhi, berarti dari sisi keabsahan maka sah. Untuk solat Jumatnya ada syarat-syarat sahnya. Untuk khutbah Jumatnya ada syarat-syarat sahnya. Betul tidak? Ya. Selama dia terpenuhi syarat-syarat sahnya tadi, maka sah. Ya. Bukan berarti kita melegalkan amalan bid'ahnya, tidak. Baik. Bukan berarti silahkan kita salat di masjid yang banyak bid'ahnya dan kita tinggalkan masjid yang ada yang tagak sunnah di situ. Bukan itu maksudnya. Ya. Apalagi kalau seandainya yang akan memberikan khutbah Jumat itu adalah orang yang benar-benar bisa mengurai kata-kata, sehingga setiap orang yang mendengar khutbahnya koyo langsung terbuai dan langsung tersihir. Ya. Maka dikhawatirkan awak solat Jumat di masjid seperti itu, beko masuk cik 2 3 beko dari syubhatnya, tak makan awak syubhat tu, tak bisa lagi keluar. Ya kan? Sampai mati tak bau, tak amalkan. Makanya agama kau memang tak bisa main-main. Kalau rugi dalam manggali, paling merasainya di dunia kau sejenak. Ini rugi, belum tentu besok rugi je lagi. Tapi kalau seandainya kerugian itu ada dalam agama awak, ya kan, seperti syubhat tadi, maka akan rusak agama awak, rusak amalan awak, dan apa yang akan awak bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama-ulama kita dahulu, ya, mereka benar-benar sangat menjaga hati mereka dari syubhat itu. Masuk ke dalam pasar, ke telinga mulai ditutup. Ya, bersabuk dengan para ahli bid'ah, orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan segala macam itu, mereka langsung tutup telinga. Kalau awak awak buka di YouTube saja, penceramah ini, penceramah itu, ya kan, dengar sadonya. Beko lah panjang, beko baru telefon Ustaz. Aduh lo ikut ke Ustaz. Tak, memang kamu dekat di telefon tu. Apa tu Ustaz? Dari mana Pak tahu yang baru calik di YouTube. Ini mencari keraja Ustaz yo. Akhirnya Ustaz lah kena syubhat loh. Nah, makanya agama tak bisa. Harga mati agama kita. Ya, benar-benar kita harus melihat kepada siapa kita belajar, siapa guru kita itu kepada siapa dia belajar, apa yang disampaikan. Patang kole masih duduk-duduk di kadai, 3 hari setelah tu letak peci putih di sekolah, lah jadi ustaz loh. Nah, lah satu loh mendengar di situ. Baik, ketika doa khutbah kedua solat Jumat, bagaimana posisi tangan khatib, menunjuk, mengangkat tangan atau diam Ustaz? Iya. Iya betul. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa juga malaikat juga hadir. Apakah malaikat juga ikut menghadiri khutbah Jumat yang banyak bid'ahnya? Zahir kita dari hadis yang kita sebutkan tadi, iya berarti malaikat meridhai bid'ah doang, bukan ke situ perginya. Itu kita aja yang mengakal-akali itu. Baik, posisi tangan khatib ketika berkhutbah adalah dengan menunjuk ke atas. Ya, ada dengan menunjuk ke atas. Ini yang dilakukan dulu oleh Nabi SAW. Saya lupa siapa sahabat yang mengingkari, tak kala menemukan orang tabi'in ketika berkhutbah dia mengangkat kedua tangan seperti ini. Kemudian dia mengatakan, "Waihat, celaka Anda. Semoga Allah binasakan tangan Anda. Sungguh saya telah melihat Nabi SAW ketika berdoa di atas mimbar pada hari Jumat tersebut, beliau menunjuk seperti ini. Tunjuk ke atas. Bukan seperti itu. Karena sebahagian kawan-kawannya ingin menjegakkan sunnah, tapi antara ragu-ragu
Tagak luri kata takut lo. Menampung tangan berkodak lo talok lo. Tu balik, ada kekon. Ya kan? Ini dah betul ini. Luruskan. Kecil orang setelah saya. Kecil orang ke dengar bila akan beramal. Baik. Ada lagi? Ada pada ditanya sama saya di Jawa itu ada yang ketika buat bahasa Arab semua Ustaz. Jadi nggak ngerti bahasa Arab. Bagaimana sikap dia? Iya, itu tidak hanya di Jawa itu. Barangkali di sini juga banyak, di kampung Ana, di Sejunjung itu juga banyak. Ketika pelaksanaan Jumat itu mulai dari naik kate si khotibnya kok sampai selesai nyobai bahasa Arab. Sehingga bentuknya orang yang paling santiang bahasa Arab. Namun yang lebih hebatnya teks yang dibaca itu kayak itu tadi itu. Iya kan? Nah, kenapa? Ini dia pokok permasalahan itu di dalam mazhab Syafi'i menyatakan wajib berbahasa Arab. Kenapa? Karena tak ditemukan Nabi SAW ya, dan para sahabat ketika khutbah Jumat mereka menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Padahal di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu perluasan Islam itu sudah luas, ya kan? Sudah luas. Mesir ditaklukkan dan segala macamnya, ya. Ternyata walaupun telah meluas, tetap khutbah Jumat itu digunakan bahasa Arab. Bahkan Umar bin Khattab terkenal dengan ucapan kerasnya untuk memerintahkan orang-orang ajam itu mempelajari bahasa Arab. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Hendak kalian pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Ya, ini menjelaskan bahwa sebuah keharusan untuk berkhutbah khutbah Jumat itu disampaikan dengan bahasa Arab sehingga mereka menggunakan bahasa Arab. Gitu ya. Terutama dalam pondok-pondok NU itu terkenal. Namun pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur wallahu taala alam, karena maksud dari khutbah Jumat itu adalah memberikan nasihat mau'izah, di mana makmumnya mendapatkan pelajaran, mendapatkan nasihat, bisa mengambil faedah dari khutbah tersebut. Nah, apa yang akan bisa diambil oleh jamaahnya kalau seandainya bahasa yang digunakan tidak dipahami oleh jamaahnya? Enggak, di kampung-kampung tuh, ya di kampung-kampung tuh, walaupun acok pergi sholat Jumat, namun tidak ada yang bisa mereka bawa pulang. Enggak paham. Alhamdulillah, mulai takalok. Nah, itulah. Sah tak Ustaz? Selama terpenuhi syarat dan rukunnya, syarat sah khutbah Jumat tadi, maka sah. Wallahu ta'ala. Tidak, jemaah tidak diharuskan mengangkat tangan. Akan tetapi kalau jemaah mengaminkan boleh tak Ustaz? Silahkan aminkan. Sama istilahnya Pak doa, ya Allah, mudah-mudahan anak bo cegah, misal kalau sedang sakit nak. Terdengar dekat di sebelah, amin. Boleh tak? Boleh. Adapun doa jamaah, doa bersama yang dipimpin oleh satu orang, ya kan, sebagaimana dipahami kaum muslimin, tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya, tak temukan satu pun riwayat. Silakan cari doa jamaah. Ya bang. Yang jauh dari perkampungan, karena hasilnya bekerja, ternyata waktu itu sudah masuk. Ketika betul pondok, kita lebih daripada 3 orang. Boleh kita di balik pondok 3 tahun itu? Boleh tak di pondok tu ditegakkan Jumat gitu kan? Tak tahu. Tak tahu. Masih Ustaz, di laut sih Ustaz. Hah? Oh jangan. Oh di atas kapal.
Nggak tahu. Nggak tahu. Allah Ta'ala. Oke. PKI. Ha. Ha. Kontraknya 3 tahun akan selesai lah. Terus ada jumlahnya 3 orang. 10 lah. Okey. Baik, dikaji status dia di situ apakah dianggap warga setempat atau tidak. Kalau tidak dianggap sebagai dia sebagai warga setempat, maka tidak dihukumi dia sebagai mustautin, warga setempat. Ya, berarti dia musafir. Maka tidak disyariatkan dia. Tadi masih yang mau mencalik fatwa Syekh Abdullah bin Bas. Ya, dalam masalah itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan tidak disyariatkan dia untuk menegakkan Jumat. Terus baca ronyo, silahkan dia berusaha mencari masjid yang ada di negari itu. Misalnya kerajaan misalnya di Korea, di Amerika, ada tak masjid di situ yang penduduk setempat di situ menegakkan Jumat itu? Oh, ada Ustaz. Silahkan Jumat di situ. Bukan kita yang menegakkan Jumat, tapi kita ikut dengan mereka. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika Nabi SAW melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan, Nabi SAW berada di Arafah pada hari Jumat. Apakah Nabi SAW menegakkan Jumat ketika itu menegakkan sholat zuhur? Patang baru pembahasannya. Sholat zuhur. Dan itu terbukti Nabi SAW, ya, Nabi SAW berkhutbah, menyampaikan ceramah tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian setelah itu memerintahkan Bilal untuk azan. Baru sholat 2 rakaat. Kemudian sholat setelahnya sholat asar 2 rakaat. Kalau itu maksudnya khutbah Jumat, kapan khutbah Jumat? Sebelum azan atau setelah azan? Setelah azan baru khutbah Jumat, betul tidak? Iya. Nah, itu adalah sholat zuhur. Oke. Padahal apa yang menghalangi Nabi SAW untuk menegakkan sholat? Para sahabat sebanyak itu, ya kan? Kenapa tidak dilakukan? Ini menjelaskan tidak disyariatkan bagi musafir untuk menegakkan sholat Jumat. Namun boleh kalau musafir tersebut mau ikut menunaikan sholat Jumat dengan penduduk setempat. Bagaimana hukumnya di saat azan dikumandangkan kita sibuk pergi ke kamar mandi tanpa ada kebutuhan yang mendesak? Terus apa tujuannya? Enggak, itu pertanyaan memang harus dimunculkan. Tidak ada keperluan, tapi orang azan nyopai ke kamar mandi. Nabi SAW menyebutkan ketika azan berkumandang itu syaitan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Selesai azan berkumandang, syaitan tu balik-balik nyogoda orang yang lalu subuh tadi dah. Alaika lailun tawin, malam masih panjang lalu lah. Tiba iqamat ditegakkan, syaitan lari lagi, terbirit-birit, terkentut-kentut lagi. Sehingga ada orang azan terdengar tu nyo tak jago, tapi hendaknya ikuti tu. Nah, selesai azan lemak lalu balik. Iqamat terjago lalu balik, tapi hendaknya ikuti nyo lalu aja balik. Baru jago ketika matahari lah tabi. Nyo pipisin dek syaitan lagi. Ya. Nah, kalau seandainya orang azan dan nyo cari tampik bukan sop yang muka tapi ke kamar mandi, ke toilet, hendaklah ada hajahnya, kebutuhannya untuk ke situ, dikhawatirkan nyo terbawa was-was dari syaitan. Maka jangan ikuti kebiasaan ini. Karena di antara tampik yang disukai oleh syaitan itu di mana? Kamar mandi. Sehingga doa ketika mau masuk itu apa? Bismillah dulu. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu minal khubuth, dari jin-jin jantan,
wal qaba'ith, dan jin-jin betina. Ini menjelaskan bahwasanya kamar mandi, toilet itu tempatnya para jin. Ya, maka tidak benar berlama-lama di kamar mandi, itu tidak benar. Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tolong ingatkan kami, besok kita masuk pembahasan sunnah-sunnah sebelum pergi Jumat dan sunnah-sunnah ketika menghadiri, adab-adab ketika menghadiri sholat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.